Shalom, selamat malam. Bersama lagi kita merenungkan firman Tuhan malam hari ini dengan judul Bagi Satu Sama Lain. Mari berdoa. Bapa di surga, kami memohon Tuhan bersama dengan kami di saat kami merenungkan firman-Mu. Inilah permohonan kami Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Ayat renungan malam ini diambil dari Roma pasal 12 ayat 1. Firman Tuhan berkata, "Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati." Dengan lambang negaranya, kerajaan Roma menekankan perlunya persatuan dan kesatuan. Satu lambang adalah seikat lidi yang diikat dengan mata kampak di ujungnya. Tiap-tiap lidi bila hanya satu mudah patah. Satu lidi tidak akan dapat mengangkat mata kampak. Akan tetapi, karena diikat oleh pekerjaan yang sama, mereka dapat menguasai dunia ini. Pada zaman Yesus, ada berbagai ide yang timbul di Yudaisme. Mereka sama-sama terlibat dalam satu kekeliruan, yaitu orang-orang Yahudi percaya bahwa keselamatannya terletak pada masyarakat. Ia mengharapkan akan berkenan kepada Allah oleh Ka'bah dan Taurat. Hal ia seorang Yahudi memberikan kesempatan yang tidak ada bandingannya untuk dapat diperkenan Allah. Yesus mengubah jalan pikiran teman semangsanya. Bagi orang-orang Yahudi, orang beriman wajib bergantung kepada masyarakat untuk mendapat hidup. Bagi jemaat, iman mengharapkan dunia untuk membawa pengharapan di dalam Kristus. Paulus berkata, "Kristus yang di dalammu itulah pengharapan kemuliaan." Paulus memakai kata jamak kata kamu dan bukan tunggal, bukan engkau, yaitu orang, melainkan kamu, yaitu jemaatlah yang menunjukkan Kristus sebagai pengharapan kemuliaan. Dalam janji yang disampaikan Paulus itu, bukan banyak korban kepada Allah, yaitu satu untuk masing-masing orang yang percaya itu. Gantinya ada hanya satu badan sebagai kurban tubuh kita yang menjadi ibadah kita yang diperkenan. Alkitab tidak membiarkan kita terpisah-pisah dari kesatuan kita. Dengan perantaraan mana roh itu akan menunjukkan kehadiran Kristus di dalam jemaat dan melalui jemaat kepada dunia. Di dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 19 dan 20, sesungguhnya Paulus berkata, tubuh dalam tunggal, manusia itu jamak, yaitu Ka'bah Roh Kudus. Pada ayat 20 dilakukannya seperti itu dengan tubuhmu. Kita tidak boleh mengabaikan ayat-ayat besar seperti Roma pasal 7 ayat 7 sampai 25, di mana pribadi menjadi pusat perhatian. Namun, di dalam Kristus kita adalah untuk satu sama lain. 2 atau 3 atau lebih yang berkumpul, kuasa Kristus nyata dengan mantap. Saudaraku, apabila sendirian, pengaruh doa itu amat terasa. Oleh kehadiran Kristus, jemaat itu akan hidup bagi Allah. Bagi Kristus berarti bagi satu sama lain. Bukan hanya dalam arti teman seiman, melainkan karena dalam bersama-sama kita sama-sama menerima kebaikan Allah. Kasih karunia dan cinta Tuhan kita Yesus Kristus untuk hubungannya yang manis dengan jemaatnya di dunia ini akan nyata dalam pertumbuhan pekerjaannya. Dikutip dari buku Selected Messages, jilid 1 halaman 113. Mari berdoa. Bapa kami di surga, ajarlah kami Tuhan untuk lebih memahami rencana Tuhan. Ketika kami bergantung kepada Tuhan, kami menjadi satu tubuh dalam jemaat kami. Biarlah kami selalu saling memperhatikan, saling menguatkan, karena kuasa Kristus nyata dalam kebersamaan persatuan kami. Terima kasih Tuhan, oleh karena Roh Kudus selalu ada di tengah-tengah kami,
dalam menjalani kehidupan beriman kami, sehingga kami dapat memantulkan kebenaran Tuhan melalui kehidupan kami. Bersama dengan kami Tuhan malam ini, di saat kami beristirahat, di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.